Inilah kami dari Guru Syafaat ini. Aku selalu menghibur kepada baiklah untuk mengawali jumpa yang pertama suatu soalnya.
bersama nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja,
Sallu alaihi Muhammad. Turi putih, turi putih, ditandang neng kapan aku ana tretipan nyemplung Mbak Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Turi putih,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para guru-guru ngaji, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Ki Haji Mastur Al-Faruq, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Tulang Bawang, Lampung, beserta rombongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salam masalah semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diakui dan diucapkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Kiai Haji Mastur Al-Faruq yang sudah berkenan untuk mampir rawuh di tempat ini. Semoga tempat ini menjadi tempat yang penuh barokah dan semua yang hadir juga mendapatkan barokah dari semua yang akan dijalankan pada malam hari ini. Dan saya hormati Bapak Haji Anang yang sudah bersedia menyediakan tempat. Terima kasih juga kepada Ketua DPD Bandung Bapak Haji Suseno. Terima kasih kepada Bapak Engkom Komara, Ketua PAC Bagora, dan semua tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Tidak lupa semua rombongan Bapak Ibu dari Lampung yang kami ucapkan selamat datang di Bali, juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini dari Bali ataupun sekitarnya. Terima kasih banyak untuk hadir pada malam hari ini. Semoga langkah kita dari rumah menuju tempat ini catat satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rombongan yang dari Lampung berangkat dengan selamat, sampai dengan selamat, membawa barokah dari Bali, dari wali-wali yang sudah diziarah. Semoga kita diberikan lancar rezeki, panjang umur dan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, uang penting. perkenankan saya sebagai MC untuk membaca susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang diwakili oleh Ketua Panitia, yang ketiga lanjut pembacaan kalamullah yang akan dibawakan oleh Pak Haji Jufri. Dilanjutkan selawat Mahalul Qiyam. Lanjut acara inti yakni Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Abah Yai Maskur, ditutup dengan doa. Demikian acara yang akan kita lalui pada Mik, son. Bismillahirrahmanirrahim.
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru kami Romo Yai Al-Mursyid Maskur Al-Faruq MPD lengkapaken amin. Kedua Ketua DPC PKB Pak Haji Suseno Sedewo yang sempat masih menyempatkan berada di sini, kami mengucapkan terima kasih juga kepada para penasihat-penasihat di Bakura, Pak Haji Jupri, Pak Haji Bunari, Ustadz Tori Kufuti, ini juga ada Ketua Rijalul Ansor, PAJ Bakura, Ustadz Abdurrahman, Ketua kami Satkoryon Bapak Widodo, semua juga sahabat-sahabat Setia Budi, sahabat-sahabat Bakura, sahabat yang hadir pada majelis saat ini yang sangat berbahagia. Tiada ada kata yang lain, kami ucapkan semuanya dari jeripaya panjenengan, mulai kita merencanakan kegiatan semua yang hadir tanpa terkecuali semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, dari jamaah Setiabudi, dari jamaah Nur Syafaat, dari jamaah Borakah Manakib, dari jamaah Dikir Salawat Arya Bakura, semua turut serta mengiringi bergotong royong sehingga acara ini berlangsung dengan berjalan dengan baik. Demikian tiada mengucapkan kecuali mengucapkan sangat terima kasih kepada panjenengan. Bila mana di dalam ada kekurangan saya mohon maaf.
amalia panjenengan menyukseskan acara ini menjadi amalia panjenengan, menjadi Rasulullah melihat amalia menjadi syafaat dumateng panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Iktifaan waktu sorot dengan ringkas yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh jajaran panitia, tuan rumah Bapak Haji Anang, panitia Bapak Ustadz Andi, sopo lengkape, sorak ketok saking akrabe, seluruh jamaah yang luar biasa dengan grup hadrohnya, grup Nurus Syafa'ah. Semoga seperti namanya menjadi cahaya syafaat yang menerangi seluruh umat, khusus yang ada di Denpasar di bawah pimpinan Ibu Hajah Halimah. Jangan itu kalau didoakan baik amin gitu, jangan jawab saya belum haji, jangan. Nyun sewu, semua Pak Kiai, Ketua PKB, semua Pak Haji yang hadir, ini terkadang yang Pak Haji. Kenapa Allah tidak takdirkan doa kita ditabur? Kita ini sering berdoa supaya doa kita ditabur. Dan doa yang mustajab itu adalah doa-doa dari saudara-saudara muslim kita. Kita ini minta kebaikan, kita didoakan baik oleh saudara kita. Terkadang kita menolak. Contoh yang saya hormati Pak Haji Andi, aku haji untuk sebut haji, jangan protes. Amin. Bu Hajah, amin. Karena apa? Di sebelah kanan kita itu ada malaikat raqib yang tugasnya mencatat perkataan baik dan amal baik. Ketika kita didoakan dengan perkataan baik dari saudara-saudara kita, jangan diprotes, langsung ucapkan amin. Terkadang Bapak Kiai, Pak Haji, Ibu, kita ini didoakan baik, ini protes. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pasti jawabnya begitu. Wah, kayaknya semenjak di Bali sukses ini kayaknya. Ya sekarang amin kan jawab. Ketika didoakan seperti itu, Pak Haji, ini enggak amin, langsung jawab.
Sukses apa? Di Bali ini loh, saya ini loh tiap bulan diuber-uber utang terus, diuber-uber bulanan terus, tagihan terus. Gimana? Padahal kawan kita tidak menanyakan hutang. Kawan kita, saudara kita tidak menanyakan berapa angsurannya. Cuma ditanya kayaknya jenengan ketika selama hidup di Bali sukses jenengan ya. Itu dijawab, Mbak Ona amin. Amin kan sekarang udah tahu. Ya. Sukses piye? Iki aku lo bulan ini urung angsuran. Gimana? Iya enggak? Makanya mulai sekarang mindset kita dirubah. Ketika ada orang yang berkata baik, langsung aminkan. Walau kita tidak seperti yang didoakan, walau kita tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Banyak kejadian Bapak Ibu. Ini sebagai refleksi tahun baru lagi. Banyak sekali kejadian, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin gara-gara omongan baik. Maka ketika ada kawan kita, saudara kita yang mengatakan baik, jangan diprotes, langsung amin. Paham ya? Wah, kayaknya Bapak ini sukses ini, wis berhasil. Ibu ini kayaknya udah sugih ini di Denpasar Bali. Enggak amin. Sugih piye? Utangku lo akeh. Nggih mboten? Jawab amin. Nah, ini yang pertama, mindset. Yang kedua, kita ini terkadang terjebak dengan omongan-omongan kita. Kita berbohong, tapi kita tidak sadar. Karena apa? Kita terjebak dengan omongan kita. Contoh, Pak Harto, saya lagi butuh duit. Tolong Pak Harto, saya pinjemin uang. Wah, saya ini loh nggak punya belas. Serini picek itu apa itu? Hah? Serini picek itu apa? Belas. Saya itu nggak punya duit. Ya, saya nggak punya duit. Padahal ketika dia bilang nggak punya duit belas, dia itu bohong. Karena apa? Walaupun serupiah, 1000, 2000 pasti megang duit. Mbok yo, mindset kita nanti di tahun baru, pola pikir, pola hidup, pola perkataan dirubah. Ibu, kami butuh uang, kami pinjam uang. Kalau ada untuk keperluan anak saya sekolah, jawab yang real, jawab yang baik. Maaf Ibu, bukannya nggak mau ngasih uang, saya ada 5 juta sekarang saya punya, tapi ini untuk bayaran SPP anak saya tanggal sekian. Kalau ibu bisa, kalau bapak bisa memulangkan sebelum tanggal kalian dibutuhkan, monggo. Tapi kalau enggak, ya mohon maaf, ini kegunaannya untuk membayar SPP kuliah anak saya. Kan enak tuh sih. Kalau kita tidak bisa menolong, kenapa kita menambah berbuat dosa dengan berbohong? Kalau kita tidak bisa meringankan beban kepada saudara kita, kenapa kita harus membebani diri dalam kebohongan? Gimana? Lah ini loh jebakan-jebakan kehidupan kita yang tidak kita sadar. Benar bukan sih? Terkadang benar saya nggak punya, gimana? Itu kan? Nah ini termasuk jebakan-jebakan dari kehidupan. Yang ketiga, ini sebagai refleksi tahun baru yang sudah tahun baru ke depan harus lebih baik. Yang ketiga itu apa? Kebiasaan kita menceritakan keluh kesah kita. Kebiasaan menceritakan susah payah kita. Tetapi kita menyimpan kebahagiaan kita menyimpan rizki yang diberikan Allah kepada kita. Sering ketemu sebelum latihan hadroh cerita susah.
ketemu sebelum pengajian manakipan dimulai ngeluh, ketemu mau istighosahan sebelum acara dimulai ngeluh, cerita susah ekonomi, susah keluarga, ribut karo bojone. Nggih mboten? Nggih kan? Kapan ketemu itu yang diceritakan, yang disampaikan susah, masalah, susah, masalah. Saya tanya ngaco, siapa di antara jenengan yang hadir kapan ketemu dengan kawannya ceritanya nikmat-nikmat Allah? Kira-kira jenengan itu ketemu sama kawan-kawan jenengan, kalau ketemu itu yang banyak diceritakan susahnya apa enaknya? Jawab. Susahnya kan? Padahal konsep Allah wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Kalau ada nikmat dari Tuhanmu, ceritakan. Susah, simpen. Ribut sama istri, simpen. Kelas sama kawan, simpen. Rebutan pukulan hadroh, simpen. Gimana? Ada rezeki, cerita. Ada nikmat, cerita. Hidupnya enak, cerita. Wonten jin. Ini konsep Al-Quran. Bokyo nanti 2024 dirubah. Alhamdulillah, hari ini saya dagang hasil biasanya 700, sekarang saya dapat 1 juta. Panennya alhamdulillah hasil. Alhamdulillah. Ada yang cerita seperti itu. Yang diceritakan bangkrut, yang disampaikan rugi. Makanya pola hidup kita selalu bangkrut dan rugi. Makanya tahun baru 2024 konsep harus dirubah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Manajemen hidup kita harus dirubah. Ada nikmat, ceritakan. Ada senang, ceritakan. Ada kesusahan, simpan dalam hati. 2023 yang lalu yang sering kita ceritakan susahnya apa nikmatnya? Susah. Enggak imbang. Asli gak imbang. Yang diceritakan banyak susah. Apa pengaruh ucapan kita dengan kehidupan kita? Banyak. Ketika Anda selalu menceritakan susah, berkata susah, berpikiran susah, maka pengaruh di kehidupan kita juga kita akan susah. Kenapa? Hadis qudsinya jelas. Innallaha 'inda dhanni 'abdi bi. Ketetapan Allah, takdir Allah itu tergantung dengan praduga hambanya kepada Allah. Ketika engkau selalu berpraduga, berprinsip, berpikir hidup ini susah, maka hidup kita juga akan susah. Ketika kita selalu berkata jelek, maka hidup kita juga akan jelek. Kalau kita selalu berkata ruwet, maka hidup kita juga akan ruwet. Itu pengaruhnya. Maka mulai sekarang direfleksi menjelang tahun baru ini, malam hari ini, ayo kita rubah. Yang nggak enak simpen, yang susah simpen. Ketemu sama saudara, ceritakan yang baik. Ketemu keluarga, ceritakan yang baik. Ketemu sama saudara, ceritakan yang baik. Kalau nggak cocok sama kawannya, cukuplah dirimu saja yang tahu. Jangan dibicarakan. Insya Allah, ketika kita bisa seperti itu, maka hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup mudah atau tidak, senang atau tidak,
bukan tergantung orang lain, tergantung pada diri sendiri. Kalau kita selalu smile, kita selalu senyum, kita selalu bahagia, terus setiap saat seperti itu, maka akan mempengaruhi pola hidup kita, maka hidup kita akan bahagia. Tapi kalau hari-hari kita selalu diwarnai dengan mengeluh, diwarnai dengan muram, diwarnai dengan berkata susah, maka hidup kita akan menjadi buram dan susah. Paham betul? Ibu bapak, hidup di dunia ini nggak lama. Mau nggak mau pasti mati. Suka nggak suka pasti mati. Yang muda mati, yang tua mati. Walaupun ketua PKB, ya, lagi dong. Apa mau hidup selamanya? Kalau hidup selamanya, kasihan anak istrinya, ngurusi piye. Semua akan mati. Dan urusan mati ini tidak bisa ditawar-tawar. Jangan dikira yang mati duluan itu yang tua. Terkadang yang muda itu banyak yang mati duluan. Yang di bawah ini mati duluan bisa. Yang di atas ini belakangan enggak apa-apa. Kan ya toh? Atau kita balik. Yang di atas ini belakangan, yang di bawah duluan, enggak apa-apa. Sama gimana? Sudah tak balik. Bisa jadi yang di bawah ini duluan, yang di atas belakangan. Atau kita balik, yang di atas ini belakangan, yang di bawah duluan. Kata-katanya kebalik. Gak apa-apa. Dan mohon maaf, ini penting, jangan catat. Namanya mati itu gak enak. Sakitnya luar biasa. Ketika sakaratul maut, ini akhir tahun harus muhasabah. Ketika sakaratul maut, pertama kali anggota tubuh yang ditarik oleh malaikat Israel sang pencabut nyawa itu adalah ujung-ujung jari kaki. Ditarik ke atas sampai ke lutut. Ketika ditarik dari ujung-ujung kaki ini sampai ke lutut, ini sakitnya luar biasa. Lebih sakit dari 700 sayatan pedang. Menjerit, meronta, gejel-gejel. Tahu gejel-gejel? Gejel-gejel. Ketika proses ditarik ini dari ujung kaki sampai dengkul, ini namanya sakaratul maut. Ketika sakaratul maut ini, telinga dibisikin, ibu nyebut Allah, Allah, Allah. Telinga dibisikin sama suami. Ketika proses sakaratul maut, sudah tidak bisa lagi mendengar. Karena apa? Otaknya sudah tidak lagi bekerja untuk mendengar telinganya, tapi otaknya fokus pada merasakan sakitnya sakaratul maut. Sampai di dengkul, Bapak, ini malaikat istirahat. Ketika istirahat, jenengan sadar. Makanya mohon maaf, inilah yang sering terjadi, dikatakan orang-orang, ini bapak saya sudah sakaratul maut, tapi nggak mati-mati. Sekarang waras, sekarang waras lagi, sekarang waras lagi, benar sih? Sampai orang Jawa dulu ini berkata, oh jangan-jangan ini Pak Jarno ini punya susuk. Karena dulu di Laksar Banser ngilume gotri.
Jadi ketika sakaratul maut ini nggak mati-mati karena apa? Di dalam tubuhnya ada apa? Susuk, ada gotri dan sebagainya. Malam hari ini saya katakan, Bapak Ibu, malaikat Israel dalam menjalankan tugasnya mencabut nyawa manusia itu tidak bisa dihalangi dengan gotri. Halo, halo. Malaikat Israel sang pencabut nyawa itu tidak bisa dihalang-halangi dengan apa susuk, dengan gotri, tidak bisa. Kalau toh itu terjadi, ada hamba Allah, umat muslim yang di Denpasar Bali ini, ketika sakaratul maut sudah sekarat, waras lagi, sekarat, waras lagi, yakinlah itu bukan karena susuk, bukan karena gotri. Tapi kenapa? Karena proses penarikan ruh jenengan itu berproses. Pertama dari ujung kaki ditarik sampai dengkul istirahat. Di dengkul ini tarik lagi, ya, ditarik lagi sampai ke pinggang, istirahat lagi. Kenapa tidak langsung dicabut sampai selesai? Karena Allah kasihan sama jenengan. Makanya mohon maaf sebelum saya lanjutkan, ini sebagai muhasabah dan refleksi tahun baru. Manusia ini besok ketika meninggal ini ada 3 kategori. Pertama, ruhnya dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Ruhnya dipanggil. Orang-orang soleh, Nabi Sulaiman itu meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Jadi tongkat untuk pegangan mengawasi para jin kerja. Tahu-tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, itu karena tongkatnya dimakan rayap. Nih, jenengan paham ini. Tongkat dimakan rayap, patah, barulah terjatuh. Baru orang tahu itu Nabi Sulaiman meninggal dunia. Tidak merintih, tidak mengaduk, tidak meronta. Kenapa? Dia sedang duduk ngawasi jin bekerja, nyawanya dipanggil oleh Allah. Ya Sulaiman, irji'i, pulang. Ruh Sulaiman pulang. Nabi-nabi, para orang soleh itu dipanggil. Banser, sahabat Banser, ruhnya dipanggil. Makanya ada Ramadan 33 tahun yang lalu, sahabat Banser kita lagi menjadi imam sholat tarawih, meninggal dunia kan? Itu ruhnya dipanggil, enggak dicabut. Sedang menjadi imam dipanggil. Qori Al-Quran, acara haul almarhum suaminya Ibu Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, sedang qori maca Quran, lagi ngelik-ngelik suara, meninggal dunia di tempat ketika sedang membaca Al-Quran. Ini yang pertama, ruhnya dipanggil. Ada kiai pengasuh pondok pesantren Bambu Runcing sedang ceramah tahun 2023, sedang ceramah megang mic, langsung meninggal dunia, dipanggil. Mbah Haidar Muhainan, ya Muhaimanan ya Mbah Muhainan ya, meninggal dunia sedang ceramah. Ini artinya apa? Allah manggil ruh manusia itu ada yang dipanggil.
meninggal dunia. Yang kedua, dicabut. Apa bedanya dipanggil sama dicabut? Dipanggil itu nggak sakit, ibu langsung keluar. Dipanggil, Ustadz Andi itu langsung keluar. Pak Harto, wah, sedang melayani tamu, langsung keluar. Ini nggak sakit, ini ciri-ciri orang soleh. Ini dipanggil. Yang kedua dicabut. Dicabut ini ada dua. Dicabut di tempat yang baik dan dicabut di tempat yang tidak baik. Dicabut di tempat yang tidak baik, dia sedang berpesta pora, berbahagia, joget di atas panggung, enggak sakit, enggak ada tanda-tanda kematian, dia sedang happy, dia sedang bahagia di atas panggung, langsung cabut, meninggal dunia. Sering lihat kan? Nah, kalau saya lihat wajah-wajah jenengan yang di bawah ini kategori yang dicabut yang kedua. Yaitu tadi dari ujung kaki, ya, tarik. Kitab Durratun Nasihin. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu diceritakan suatu kisah yang panjang. Nabi Isa itu salah satu nabi yang diberikan oleh Allah sebuah mukjizat menghidupkan orang mati. Nabi Isa. Nah ini kepanjangan nggak ini? Lanjut. Nggak kelamaan. Ibu sedang yang lama apa yang sebentar? Bentar. Ngaji nih. Lama. Oh sedang. Oke. Saya lanjut dikit. Ini refleksi tahun baru. Ya, nanti kita mau sabar bersama. Jadi gini. Nabi Isa itu dikasih karunia oleh Allah sebuah mukjizat menghidupkan orang yang mati. Dihidupkanlah tulang belulang, dikumpulkan. Nabi Isa kemudian munajat, ya Rob, hidupkan tulang belulang ini, hidup kembali seperti manusia sedia kala. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada manusia yang telah dihidupkan, yang tulang belulang tadi, ditanya, Masuk, siapa nama? Ana Syam bin Nuh. Dengarkan. Aku namanya Syam bin Nuh. Syam, anak laki-lakinya Nabi Nuh, putra Nabi. Ditanya, ya Syam, sudah berapa lama engkau meninggal dunia? Jawab Syam bin Nuh, saya meninggal dunia sudah 3.000 tahun. Berapa tahun? 3.000 tahun. Bukan 7 hari. 3.000 tahun. Terus ditanya lagi sama Nabi Isa, Syam, coba ceritakan kepadaku bagaimana rasanya syakaratul maut. Jawab Syam bin Nuh, bagaimana? Walladzi ba'atsaka nabiyyan wa rasulan. Demi Zat yang telah mengutusmu menjadi nabi dan rasul, ya Isa. Aku sudah 3.000 tahun meninggal dunia, tapi sampai detik ini, sampai saat ini, sakitnya rasa syakaratul maut dan pahitnya rasa syakaratul maut belum hilang dari tenggorokanku. Sudah 3.000 tahun masih rasa sakit syakaratul maut. Makanya pantas ketika jenengan saya tanya, Bapak Ibu, marrobuka, siapa Tuhan? Jenengan jawabnya gimana? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Gimana? Coba sekarang umpama saya malaikat, saya tanya, hei Bapak Ibu, siapa Tuhan? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Di mana kiblatnya? Itu yang jawab siapa? Otak kita.
Ketika saya tanya siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi, itu yang jawab otak kita. Tapi coba sekarang, jenengan sedang tidur, tanya. Besok nanti malam bapaknya tidur tanya, hei bapak, siapa Tuhanmu? Jawabnya dia. Ngomong. Kenapa tidak dijawab? Karena otaknya tidak bekerja, dia sedang bertidur. Ketika sakaratul maut, otak itu sudah tidak bekerja, mata sudah tidak melihat, telinga sudah tidak mendengar. Yang menjawab adalah iman. Lanjut lagi, ketika sampai dengkul, kaki ini kejar-kejar kaki tangan. Ketika kejar-kejar, kaki ini nangis berkata, kaki yang kanan ini nangis berkata, selamat tinggal kaki kiri, kita sudah tidak bisa lagi melangkah latihan rebana. Kaki kanan pamitan, selamat tinggal kaki kiri, kita sudah tidak bisa lagi melangkah ngawal kiai, kita sudah tidak lagi bisa pakai banser, kita sudah tidak bisa lagi pergi ke majelis. Ini kaki kanan. Kaki kiri jawab, selamat tinggal saudaraku, kita sudah tidak bisa lagi melangkah bersama-sama menuju majelis ilmu. Terus sampai di tenggorokan dari. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, ini Allah khatrin azim, kekhawatiran yang sangat besar. Karena ketika ruh keluar dari raga kita, inilah kita ini disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu ketika ruh keluar. Ketika ruh keluar bersama dengan lafaz Allah, 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 hatinya meyakini Allah, keluar yahruju minad dunya, dia membawa iman, dia meyakini Allahu Rabbi, itu disebut husnul khotimah. Tapi ketika ruh keluar dari dunia, dia tidak ingat apa-apa, tidak ingat Allah, tidak menyebut Allah, tidak ingat apa-apa, maka disebut su'ul khotimah. Di telinga ketika sakaratul maut, masih ada yang ingat ketika orang tuanya meninggal? Masih ingat? Coba ketika orang tua kita meninggal, coba ingat-ingat. Bapaknya meninggal, ibu kita ini bisikin di telinga kita, Pak, nyebut Pak, Allah, 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 Pak, Allah. Gak bisa. Kenapa? Gak nyambung. Karena di hatinya gak ada Allah, di hatinya adanya duit, di hatinya adanya mobil, di hatinya adanya pangkat jabatan. Jadi ketika telinganya ditalkin Allah, 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 gak nyambung. Kenapa? Karena hatinya tidak ada Allah. Makanya yang bisa selamat, yang perlu jenengan catat, ketika meninggal dunia selamat itu cuma satu. Ketika datang menghadap Allah, itu hatinya selamat. Hati yang selamat itu biqalbin salim, ya, ilaman atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat dari mobil, selamat dari rumah, selamat dari pangkat. Silahkan kau punya rumah mewah, silahkan kau punya mobil mewah, silahkan, tapi cukup dimiliki saja, jangan masukkan dalam hati. Ciri-ciri mobil masuk hati, ciri-ciri motor masuk hati, ciri-ciri duit masuk hati, gampang. Jenengan punya mobil, mobilnya ceknya kegores, kok ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah itu berarti mobilnya sudah masuk ke dalam hati. Terkadang kita menggores hati saudara kita tak peduli. Tapi mobilnya kegores, kita marah-marah. Tapi kita menggores perasaan tetangga, kita tidak peduli. Gimana? Lain. Makanya ini refleksi akhir tahun kita muhasabah. Ketika ruh sudah keluar, ini langsung digegem malaikat. Digegem itu apa? Ruh keluar. Disolatkan kepada Allah. Ya Rabb, hadza abduka. Ya Rabb, ini hamba.
Siapa? Ini Ustadz Andi. Ruhnya Ustadz Andi. Loh, warnanya kok hitam banget ini. Aneh. Lah iya ya Rob. Lah nyapa? Iki nembani orang gelem sholat, orang gelem iki kondisi tersinggung saya. Oh, ini contoh. Gak apa-apa buat contoh ya. Wah, dah simpan. Satu lagi. Ya Rob hada abduka, ini ruh anu hakam hambamu. Itu siapa namanya? Pak Harto. Kok warnanya ini apa namanya? Keperak-perakan, putih keperak-perakan. Ini Pak Harto, putih keperak-perakan. Ini ada lagi. Ya Rob hada abduka, ini ruh hambamu. Siapa namanya? Siapa nek? Ali. Hah? Weh, Ibu Halimah. Warnanya hijau. Nah, jadi ruh besok warnanya hijau, keperak-perakan, hitam legam. Ini ruh-ruh ini hari pertama, kedua sampai ketujuh. Nah ini refleksi akhir tahun ini tanggap muhasabah ya. Hari ketujuh, hari pertama, kedua, ketiga. Ini ketiga ruh ini nangis semua kepada Allah. Ya Rabb, idzan lana ya Rabb, izinkan hamba ya Rabb. Mau kemana? Saya ingin pulang ke Denpasar. Aja nopo Ustaz Andi pulang. Ya. Saya ingin melihat anak istri saya. Akhirnya apa? Ustaz Andi ruhnya ini diantar pulang ke rumahnya, ditawafkan ke rumah. Sampai di rumahnya jerit-jerit Ustaz Andi. Ojo Ustaz Andi lah kelas lah. Pak Harto wae lah. Tukeran. Salaman dhisik kuwi karo Pak Harto, tukeran. Ya, Ustaz Andi sing putih, Pak Harto sing hitam legam. Ojo tersinggung Pak Harto, ora gelem jemput aku nek. Ini contoh gambaran. Tapi nanti ending akhirnya jangan tersinggung dulu. Jenengan ketika mendengar ceramah seperti ini jangan tersinggung, jangan di tengah-tengah ambil kesimpulan, gagal paham. Sampai selesai, jenengan ikuti. Yang ruhnya hitam legam ini, ya. Ini apa penasaran malaikat? Kok ada ini Pak Harto ini kok ruhnya hitam legam? Dibuka malaikat, ta'am, coba lihat buku catatan Pak Harto. Begitu dibuka halaman pertama, sholatnya belum, subuh kerainan, maghrib cik nubir, isya cik jemput. Apa nih? Umpama contoh ya. Terus apa namanya? Ini hari pertama sampai ketujuh, ruh ini setiap malam pulang ke rumah. Jerit-jerit Pak Harto nyampe di rumah. Kenapa jerit? Benar, anaknya datang nangis. Pak Harto meninggal, anaknya nangis. Bapak. Hari pertama nangis. Hari kedua anaknya sibuk mainan WA, Facebook. Telah meninggal dunia ayahku tercinta Pak Harto. Semoga Allah menerima amal ibadahnya. Hari pertama. Hari kedua anak ini bisik-bisik sama ibunya. Bu, bapak punya berapa peninggalannya? Warisannya berapa? Nah ini yang ruhnya hitam. Ini yang seperti ini contohnya ya. Hari ketiga ruh Pak Harto nangis lebih kenceng lagi. Ya Allah ya Rabbi, cepat kembalikan saya ya Rabb, kembalikan saya ke kuburan saya ya Rabb. Saya nggak betah di rumah. Kenapa ibu jerit? Hari pertama lihat apa anaknya. Hari ketiga ruh Pak Harto lihat istrinya. Ini bojone. Ini contoh Pak Harto, contoh. Aja tersinggung ya. Ini semua terjadi. Kenapa? Lihat istrinya teriak-teriak, nangis-nangis. Benar. Ketika suami meninggal, istri itu punya masa iddah. Masa iddah itu istri tidak boleh pakai wangi-wangian. Istri tidak boleh keluar rumah yang tidak memenuhi syar'i. Istri tidak boleh pamer kecantikan, nggak boleh berdandan, nggak boleh wangi-wangian sampai 3 persucian. Masa iddah lebih kurang 4 bulan. Istri
itu harus di dalam rumah, nggak boleh keluar. Benar istrinya nggak keluar, benar istrinya nggak wangi-wangian, benar istrinya nutup aurat, tapi fotonya bertebaran di medsos. Ambil HP Pak Haji, sambil pegang Quran tangan kiri, tangan kanan pegang HP, nangis, cekrek, dikirim ke status. Beginilah nasib janda muda ditinggal suami. Amin nyun sewu. Inilah yang membuat penderitaan suami tiada berakhir di alam kubur. Ruh yang kedua, ini siapa jenengane? Pak Andi, Ustaz Andi tukeran. Warnanya apa tadi? Putih keperak-perakan. Dibuka, wah, sering imami, sering tahajud, sering istighosah. Hari pertama, kedua, ketujuh, minta izin kepada Allah. Ya Rob, izinkan saya ingin pulang ke rumah saya. Ya diizinkan pulang. Hari pertama tersenyum Pak Harto. Pak Harto, lali-lali Pak. Siapa? Ustaz Andi. Jenengan pahami, ini asik dan ini bakal terjadi. Ya, ini Pak Andi, ruhnya ini ya tersenyum. Kenapa? Melihat anaknya hari pertama menangis, baca Yasin. Yasin khusus untuk bapak saya, Bapak Andi. Al-Fatihah. Tersenyum. Nah, baca Al-Quran. Yasin wal Quran hakim innaka laminal mursalin. Anaknya yang begini, ini bahagia orang tuanya. Nah, sing ijo ini mau, siapa sing ijo ini? Hah? Ya, ini sing ijo, roh sing ijo. Ini juga sama, ketika dibuka, wah, ini lek sing ijo itu apa? Ini wis istimewa. Wah, ditanggung, pengajian ditanggung, ini ditanggung. Seragam ditanggung, utang ya ora apa-apa. Ibaratnya ini apa? Juragan Bogor. Wah, wis pokoknya wabeh diborong. Takon rapopo demi agama Gusti Allah. Ijo. Begitu pulang senyum. Lihat anaknya soleh, lihat jamaah soleh. Monggo, Pak Haji. Nyuwun sewu niki pun mikir. Monggo, pergi kasih. Monggo kasih. Nyuwun sewu kasih. Ini sedang menceritakan sebagai refleksi tahun baru meninggalkan tahun 2023 menuju tahun 2024. Ya, kita harus menjadi lebih baik. Semua orang pasti mati ya. Nah, ruh-ruh ini tadi yang warnanya hitam, warnanya putih keperakan, yang warnanya hijau ini beda-beda. Pulang semua. Maka Ibnu Hajar itu menjelaskan ketika manusia mati hari pertama itu langsung ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Tapi riwayat lain itu hari pertama tidak ditanya, nanyanya hari ke-7. Kenapa? Hari pertama sampai ke-7 ini ruh pulang ke rumahnya. Saya tidak akan bahas mana yang sahih, tidak. Semuanya benar sesuai dengan keyakinan. Rawinya jelas semuanya. Cuma malam hari ini saya akan membahas ini rawi yang menjelaskan hari pertama ke-7 kita meninggal dunia. Ini seperti ini. Nah, yang warnanya hitam tadi, yang ruh warnanya hitam, hari ke-7 ini puncak kesedihan. Ketika pulang ke rumah, ruhnya minta izin kepada Allah, ya Rabb, idzan lana ya Rabb. Mohon maaf, makanya ulama ahli sunnah wal jamaah ini menganjurkan kepada kita ketika keluarganya meninggal disuruh baca Yasin, tahlil, sedekah hari pertama sampai hari ke-7. Karena paling berat-beratnya keadaan mayat itu ketika hari pertama sampai hari ke-7. Yang tadi warnanya apa namanya putih, ini anaknya ikhlas, istrinya ikhlas, mendoakan. Tapi yang hitam legam ini yang zaman sekarang sering terjadi sih. Hari ke-7 anaknya ingin mempersembahkan kepada almarhum orang tuanya.
Kalau anaknya Pak Ustadz Andi tadi, Ustadz Andi meninggal, anaknya baca Yasin nangis. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Ini orang tuanya langsung diberikan seperti cahaya salju di dalam liang lahat kuburannya. Tenang, bacaan Quran anaknya. Tapi yang ini tadi yang jadi masalah sih, orang tua yang punya anak, anaknya yang tidak pernah dididik agama, anaknya jauh dari pendidikan agama, ini yang masalah. Orang tuanya bapaknya meninggal, hari ke-7 langsung dengan PD-nya dia kumpulkan atau di hadapan kawan-kawannya. Hari ini adalah hari ke-7 orang tua saya meninggal. Saya akan menyumbangkan sebuah lagu untuk mengenang almarhum ayah saya, Pak Harto. Nyumbang almarhum untuk bapaknya pakai lagu. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu walau hanya dalam mimpi. Nangis dipersembahkan untuk almarhum bapak. Pertanyaan saya, kalau bapak ibu sebagai orang tuanya meninggal, dikirim sama anaknya lagu, kira-kira seneng apa seneng? Tapi inilah indahnya Haji semuanya. Indahnya kita hidup di Indonesia, indahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad yang di Indonesia kumpul dengan ulama, kumpul dengan saudara-saudara muslim. Walau kita ibadahnya kurang, walau kita banyak dosanya, walau kita banyak maksiatnya, kalau kata Gus Baha, kita masih tetap berpotensi masuk surga. Amin. Kenal dari mana? Syafaat. Syafaatul utma baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain ada manusia bisa memberikan syafaat kepada manusia. Contoh itu tadi Pak Harto tadi kan dosanya banyak, ahli maksiat, sholat gak ada, umpama Pak. Jadi besok di Padang Mahsyar ini kitabnya itu apa namanya, Mizanul Kubro. Mizanul Kubro. Jadi besok Bapak Ibu ya 5 menit lagi ini jenengan ini Padang Mahsyar. Yang di panggung ini Raudhah. Raudhah itu artinya pertamanan sorga. Jadi Raudhah itu belum sorga, tapi taman-taman sorga, namanya Raudhah. Di belakang Raudhah ini ada pintu-pintu. Pintu-pintu ini namanya pintu sorga. Di dalamnya itu sorga, tapi Raudhah ini bagian daripada sorga. Siapa saja yang sudah sampai ke Raudhah itu sudah disebut ahli sorga, karena Raudhah ini bagian daripada sorga. Antara mahsyar ke Raudhah itu disambung dengan seutas tali. Tali itu namanya Shiratal Mustaqim. Tali itu jembatan Shiratal Mustaqim beda dengan jembatan di Denpasar. Jadi melengkung, turun, mendatar, naik. Turun jalan kaki normal itu 1000 tahun. Mendatar jalan kaki 1000 tahun. Naik normal 1000 tahun. Total kita lewat Shiratal Mustaqim 3000 tahun kalau jalan kaki normal. 3000 tahun kalau jalan kaki normal. Besok kita lewat di bawahnya Shiratal Mustaqim, ini api yang menyala-nyala. Api yang nyala-nyala itu disebut neraka. Lubangnya sesuai dengan jumlah neraka. Besok ini dipanggil satu persatu di Padang Mahsyar itu. Pertama kali dipanggil itu ya Ustadz Andi, Kajine itu dipanggil. Dipanggil pertama kali jamaah keri. Ustadz Andi, Wajianang, kabeh dipanggil. Ya. Ibu Halimah, kabeh dipanggil. Begitu dipanggil, ini Hajian.
Begitu kaki kanan melangkah, kaki kiri wis langsung ke raudhah. Kalbarki bagaikan kilat. Amin. Ya. Yang kedua Ibu Halimah, kaki kanan melangkah lagi, kaki kiri wis sampai ke raudhah. Kalbarki bagaikan kilat. Ya. Yang ketiga Ustadz Andi, ini nggak kayak kilat, kayak kuda, macam-macam. Ya. Tapi ya sampai lebih cepat. Ya. Yang keempat Pak Harto, dipanggil lagi. Ya. Ditimbang tadi, ditimbang dulu di Misyan. Ya, karena ruhnya hitam. Apa namanya? Timbangannya amal baiknya 10, amal jeleknya 90. Setelah melihat, menimbang, kok sih Pak Harto, contoh tersinggung sih. Ini contoh. Setelah melihat, menimbang, memutuskan. Ini di Mahkamah Pengadilan Allah. Pak Harto amal 10, dosa 90. Pak Harto masuk tempat cuma 2, surga dan neraka. Kalau melihat seperti Pak Harto masuk mana? Sek Pak Harto, kira bab syafaat ini. Pak Harto gak mau, saya gak mau masuk neraka. Tapi amalnya gak ada. Orang yang amalnya sedikit, yang banyak dosa pun besok gak ada yang mau masuk neraka. Makanya di Quran ada yang lewat bahasanya itu biwujuhihim, lewat siratal mustaqim dengan wajahnya. Ngetapel. Pak Harto, kalau Haji Anang, Ibu Halimah, Ustadz Andi, kaki kanan melangkah, kaki kiri langsung sampai raudhah. Pak Harto ini enggak, dia enggak pakai kaki, ngetapel. Tahu ngetapel itu apa bahasa sini? Apa sih? Peluk jembatan itu. Karena apa? Enggak mau jatuh. Enggak mau kayak apa? Tetap enggak bakal mampu menahan panasnya api neraka. Jatuh budak ke neraka. Kita tinggalkan dulu Pak Harto yang sedang transit. Ya. Engkau tersinggung Pak Harto, tersinggung. Artinya apa? Yang di raudhah ini, yang di raudhah orang-orang soleh, jenengan semua naik perahu masuk raudhah semua. Disambut oleh malaikat dan bidadari. Marhaban ahla wa sahlan bi huduri udkhuluha bi salamin amin. Haji Anang, Ibu Halimah, Ustadz Andi, Pak Haji semua, Ustadz jamaah monggo silahkan masuk surga dengan selamat sentosa. Grup dihadroi karo bidadari malaikat. Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini. Disambut ahli surga itu. Ini apa? Haji Anang nangis debrok di pintu surga. Ibu Halimah debrok, Ustadz Adi debrok. Dipanggil malaikat. Haji Anang, udkhuluha bi salamin amin. Silakan kau masuk dengan selamat sentosa. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Udkhuluha bi salamin amin. Selamat datang Haji Anang. Silakan masuk ke surga. Nangis. Ibu Halimah, marhaban, udkhuluha bi salamin amin. Malah teriak-teriak. Gusti, bagaimana saya akan masuk surga, Gusti? Loh, amalmu banyak, ibadahmu banyak, silakan kau masuk. Gusti, tadi saya lewat, saya lihat Pak Harto di neraka, dipukul. Loh, apa hubungannya? Dia banyak salahnya, kau banyak amalnya. Silakan Haji, silakan Ibu silakan Ustadz Haji masuk surga. Inilah hebatnya ahli surga. Bedanya ahli surga sama ahli dunia. Ahli surga tidak akan mau masuk surga selagi dia kenal ada saudaranya, kerabatnya yang masuk neraka. Nangis. Saya tidak mau masuk surga, Gusti. Loh, pintu surga sudah terbuka lebar. Haji Anang, Ustadz Andi, Ibu Halimah, udkhuluha bi salamin amin. Silakan kau masuk. Saya nggak mau masuk surga, Gusti.
Kenapa? Benar, itu pengajian di aula saya, kata Haji Anak. Benar, itu tempat saya untuk majelis taklim, dan semua yang pengajian di sini saya ikhlas. Tapi ya Rob, itu Pak Harto itu yang nyupiri kiainya, yang nyambut jamaah sampai dikirim manuk sampai gak tidur, itu gak sholat, itu kadang-kadang gak tidur. Ini indahnya ahli syariah. Ibu Halimah, untuk Pak Gusti ya Allah, Pak Harto itu sering nganterin sodakohan, sering itu nyambut kiai ngantar sana ngantar sini. Kalau Pak Harto gak sholat mungkin saking sibuknya ngawal kiai. Ya Allah, ampuni Pak Harto ya Rob. Nah, ini kuncinya di sini. Doa ahli surga pasti dijabah. Ini yang digarisbawahi. Doa ahli surga pasti dijabah. Jadi jenengan itu yang warnanya hitam ruhnya, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, maka saya ikut madhab Gus Baha, tetap berpotensi masuk surga. Karena apa? Terlibat di dalam kebaikan. Makanya malaikat panggil, malaikat labbaik ya Rabb, turun ke neraka, cari Pak Harto. Ini foto, cari ke neraka, digorek-gorek, neraka wail gak ada, pindah ke neraka jahanam gak ada, kembali lagi malaikat, ya Rabb masih tidak ada di neraka wajah Pak Harto seperti ini. Masa enggak ada? Enggak ada. Di fotonya hitam, dia dicari tambah hitam lega. Enggak ada. Akhirnya apa? Allah berkata, malaikat turun, lihatlah lidahnya. Kalau lidahnya utuh, wajahnya hitam legam, badannya hitam legam, tapi lidahnya utuh, tidak terbakar oleh api neraka, itulah Pak Harto. Malaikat bingung, ya Allah, ini kok bisa? Pak Harto wajahnya mutung hitam legam, jasadnya hitam legam, tapi lidahnya itu tidak mempan. Kenapa ya Rob? Ingat, karena Allah haramkan kepada jasad yang mengucapkan La ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Allah haramkan terhadap siksa api neraka. Loh ya Rob, di catatan Pak Harto kan jarang ikut zikir, jarang manakipan, kok lidahnya bisa nggak mempan? Ini kapan ucapnya? Begitu dibuka di buku amalnya ketahuan, oh ternyata Pak Harto ngucapin syahadat itu waktu ijab kabul mau nikah. Untung Pak Mudine pinter ini, nggak aman Pak. Ada diambil di sebelah kanan ada namanya al-haud, artinya telaga. Di sebelah kanan raudhah ada al-haud, artinya telaga. Dimasukkan ke dalam telaga. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah Pak Harto gagah banget, lebih gagah dari Denpasar. Ketemu Ustaz Ali, Ustaz salah menangis, ya Alhamdulillah. Untung waktu pengajian pengajian saya di jadwal panitia. Coba kalau saya nggak ikut dalam panitia pengajian, kecul. Makanya jenengan mohon maaf, ketika ada pengajian, ketika ada majelis taklim, jenengan kalau terlibat alhamdulillah, banser di jadwal alhamdulillah, majelis taklim bisa alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Jenengan terlibat di dalamnya. Kalau tidak terlibat, nah itu jenengan harus sedih. Habis itu sudah kumpul semua. Lain. Begitu sudah kumpul semua ahli surga ini pengen masuk, pertama suruh masuk nggak mau. Ketika sudah kumpul semua berebut pengen masuk surga semua. Kata Haji Anang, saya dulu yang masuk surga. Ditanya malaikat, kenapa kamu pengen masuk surga dulu Haji? Karena janji Allah, siapa yang berhaji
dan haji mabrur laisal jaza illal jannah. Tidak ada tidak ada pahala kecuali surga baginya. Ini dalilnya Haji Ana. Ya haji tahu dalil itu dari mana? Dari ustadz saya. Siapa ustadznya? Ustadz Andi. Jangan nanti dulu, biar ustadznya dulu yang masuk surga. Panggil Ustadz Andi. Ustadz, monggo. Kamu masuk surga dulu. Ya. Setelah mundur, Ustadz Andi juga. Saya masuk surga dulu. Kenapa masuk surga dulu? Ini kitabnya Minhajul Abidin. Ya, dasarnya kitab Minhajul Abidin, karya Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kenapa? Ya janji Allah, orang yang berilmu diangkat derajatnya. Mikir lagi tadi, ya Rob, benar itu Haji Ana itu tahu karena para kiai. Ibu Halimah ngerti itu karena bimbingan kiai. Tapi saya malu mau masuk surga dulu ya Allah. Kenapa malu? Saya malu. Saya disebut ustaz itu karena saya punya TPA, punya majelis, punya pesantren. Dan yang bangun majelis pesantren itu tadi itu bukan saya, jamaah. Saya punya masjid, punya majelis, ini benar punya saya. Tapi yang bangun masjid, majelis itu jamaah saya. Jamaah nanti, jamaah saya yang di Denpasar. Siapa ketua jamaah? Pak Harto. Lah, ini kalau berkusur kondisi. Makanya mohon maaf, kita semua di sini sama. Kita di sini semua sama. Makanya sebagai inti dari malam hari ini, kita yang amalnya sedikit jangan berkecil hati. Yang penting kumpul bareng seperti ini, insya Allah barokah. Dan terakhir saya pesan jenengan. Kemarin saya ceritakan kepada Ibu Halimah pada jamaah umroh saya. Nah istri saya ini ada, ini bukti saksi. Fakta real, saya tanggung jawab dunia akhirat apa yang disampaikan. Jangan ingin sukses, pengen mulia dunia akhiratnya, yang masih punya ibu, muliakan ibu.